Seorang prajurit baru ingin membalas dendam kepada Komandan Kompi saat komandan itu sedang bermesraan dengan istrinya. Ia menggunakan ketapel untuk menembakkan peluru langsung ke jendela rumah komandan, dan peluru itu mengenai sasaran dengan sangat akurat. Setelah berhasil, prajurit baru itu segera pergi dengan terburu-buru, namun ia meninggalkan ketapelnya di tempat kejadian. Namun yang tidak disangka oleh prajurit baru itu adalah orang yang terkena peluru sebenarnya adalah komandan batalion. Komandan batalion tahu bahwa masalah ini tidak boleh tersebar. Karena itu, ia tidak berani menyelidiki lebih jauh siapa yang melukainya. Ketika ia melihat pelurunya, ia bingung karena sama sekali tidak mendengar suara tembakan. Keesokan harinya ketika Komandan Kompi bangun, ia secara tidak sengaja menemukan lubang kecil di jendela. Ia segera bertanya kepada istrinya apa yang telah terjadi. Istrinya juga tahu bahwa hal ini tidak boleh terbongkar. Jadi ia berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak tahu. Karena Komandan Kompi terburu-buru untuk bekerja, ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Namun ketika ia berjalan ke pintu, ia menemukan ketapel di tanah. Komandan Kompi kemudian membawa ketapel itu ke markas. Saat itu Komandan Kompi masih membanggakan kepada para prajurit baru bahwa ketapelnya bisa mengenai setiap sasaran yang dituju. Prajurit baru itu sangat bersemangat dan meminta komandan untuk memperlihatkannya. Namun mereka mencari lama dan tidak menemukan batu kecil di tanah. Jadi prajurit baru itu mengeluarkan sebutir peluru dan menggigit ujung peluru itu, lalu menyerahkannya kepada Komandan Kompi. Begitu Komandan Kompi mengambil peluru itu dan membidik seekor burung di jendela, tiba-tiba Komandan Batalion muncul di depan jendela. Dalam keadaan panik, Komandan Kompi menembakkan peluru itu. Kebetulan Komandan Batalion melihat peluru di bingkai jendela. Ia akhirnya memastikan bahwa orang yang menyerangnya adalah Komandan Kompi. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pistolnya dan menembaki Komandan Kompi dengan marah. Namun hal itu tetap tidak membuatnya puas. Ia kemudian memanggil Komandan Kompi ke kantornya dan memarahinya dengan keras. Komandan Kompi yang tidak tahu apa-apa hanya bisa berdiri kebingungan dengan wajah penuh tanda tanya setelah dimarahi. Untuk menjaga wibawanya, Komandan Batalion segera mengadakan rapat umum untuk semua prajurit. Ia mengumumkan secara terbuka bahwa Komandan Kompi akan diturunkan pangkatnya menjadi prajurit baru. Semua prajurit terkejut. Hanya prajurit baru, pelaku sebenarnya, yang tersenyum diam-diam. Namun yang tidak disangka prajurit baru itu, Komandan Batalion justru mengangkatnya menjadi ketua regu. Ketika mendengar berita itu, prajurit baru berdiri terpaku. Bukan hanya itu, ia juga tanpa sengaja menjadi orang kepercayaan Komandan Batalion. Ia bahkan menerima hadiah dari Komandan Batalion. Namun saat itu, prajurit baru sama sekali tidak bisa merasa bahagia karena orang yang pernah menyelamatkannya baru saja ditangkap oleh Komandan Batalion. Dan keesokan harinya, Komandan Batalion akan menyerahkan mereka kepada musuh untuk mendapatkan hadiah. Setelah Komandan Batalion meninggalkan markas, prajurit baru memutuskan bahwa ia harus menyelamatkan penyelamatnya. Ia diam-diam menelepon Komandan Kompi yang baru saja diturunkan pangkatnya menjadi prajurit, menyamar suaranya dan mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi di rumahnya dan ia harus segera pulang. Seperti yang diduga, begitu Komandan Kompi sampai di rumah, ia melihat Komandan Batalion yang hendak pergi. Barulah ia menyadari bahwa istrinya telah berkhianat.